Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dai Handsome. Pada kali ini mari kita belajar lagi tentang hukum fikih dengan judul orang yang tidak membaca dengan judul orang yang tidak bisa membaca Fatihah di dalam sholat. Bagaimana hukumnya kalau orang tidak bisa baca Fatihah di dalam sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang tidak tahu atau kesulitan dari membaca Fatihah karena tidak adanya pengajar misalnya, dan ia bisa membaca surat yang lain dari Al-Quran, maka bagi dia wajib membaca 7 ayat secara berturut-turut sebagai ganti dari Al-Quran. Jadi orang yang tidak bisa baca Fatihah tapi cuman bisa baca ayat yang lain, maka dia wajib membaca 7 ayat secara berurutan sebagai ganti dari Fatihah. Terus bagaimana hukumnya orang yang tidak bisa membaca Al-Quran? Fa in ajaza 'anil Qur'ani ata bidzikrin badalan 'alaiha bihaitsu la yanqasu an hurufiha. Jika orang itu tidak mampu di dalam membaca Al-Quran aja tidak bisa, maka bagi dia wajib untuk membaca zikir sebagai ganti dari Fatihah. Jadi kalau orang itu membaca Al-Quran juga tidak bisa, maka orang itu harus membaca zikir sebagai ganti dari Al-Fatihah di dalam sholat, seperti itu. Sekiranya huruf zikiran tersebut tidak kurang dari jumlah huruf Al-Fatihah. Terus bagaimana hukumnya orang membaca Al-Quran tidak bisa, berzikir pun juga tidak bisa? Bagaimana hukumnya kalau dia sholat? Fa'illam yuhsin Qur'anan wala dzikron waqafa qadral fatihati. Jika orang tersebut baca Quran tidak bisa, berzikir pun itu juga tidak bisa, maka hukumnya wajib bagi dia berdiri selama kadar ukuran membaca Fatihah. Jadi kalau membaca Al-Quran tidak bisa, berzikir pun juga tidak bisa di dalam sholat, maka orang itu harus berdiri saja selama kadar ukuran Fatihah. Maka hukumnya berdiri saja, lamanya sama dengan membaca Fatihah berdirinya itu, maka hukumnya sah. Rukun sholat yang kelima yaitu adalah ruku bagi orang yang berfisik sehat. Jadi rukun sholat yang kelima itu harus berruku bagi orang yang sehat. Apa ruku itu? Ruku itu yaitu kedua tangan dan kedua lututnya adalah membungkuk tanpa membusungkan dada. Yang dinamakan ruku yaitu kedua tangan dan kedua lututnya itu membungkuk tanpa membusungkan dada, tanpa begini maksudnya. Terus bagaimana hukumnya dengan orang yang tidak bisa melakukan ruku? Orang yang tidak bisa melakukan ruku di dalam sholat, bagaimana hukumnya? Fa'illam yaqdir ala hadha ruku'i in hana maqduratan wa aumata bitorfihi. Jika seseorang itu tidak mampu melakukan ruku di dalam sholat, itu ruku tidak bisa karena kena asam urat misalnya, atau kena penyakit yang lain misalnya, maka wajib bagi dia membungkuk semampunya saja dan memberi isyarat dengan matanya. Jadi orang yang tidak bisa melakukan ruku karena penyakit asam urat atau lainnya, maka orang itu harus melakukan ruku semampunya aja
dan memberi isyarat dengan kedua matanya. Seperti apa ruku yang paling sempurna di dalam sholat? Ruku yang paling sempurna di dalam sholat itu adalah meluruskan punggung dan meluruskan leher, sekiranya punggung dan leher itu seperti satu papan yang lurus. Jadi ruku yang sempurna, ruku yang baik itu adalah meluruskan punggung dan meluruskan leher, seperti lurusnya itu seperti satu papan yang lurus. Ruku itu seperti apa? Ruku itu menegakkan kedua betisnya. Kalau ruku itu menegakkan kedua betisnya dan memegang kedua lututnya dengan dipegang dengan kedua tangannya. Jadi yang dinamakan ruku itu tangan duanya itu memegang betisnya dan memegang. Yang dinamakan ruku yaitu menegakkan kedua betisnya dan memegang kedua lututnya. Betisnya ditegakkan dan lututnya itu dipegang dengan kedua tangannya. Syarat ruku ya rukun sholat yang keenam yaitu tumak ninah. Kalau sholat itu tumak ninah tidak usah terburu-buru. Kalau tidak tumak ninah hukumnya tidak sah. Apa yang dinamakan tumak ninah? Tumak ninah itu adalah di dalam ruku, artinya diam setelah bergerak. Yang dinamakan tumak ninah itu adalah diam setelah bergerak, diam sebentar seperti itu. Rukun sholat yang ketujuh yaitu bangun dari ruku dan bangun dari i'tidal. Jadi rukun sholat yang ketujuh itu ketika habis ruku, ketika habis i'tidal yaitu harus bangun. Bangun seperti apa? Seperti adalah berdiri tegak sesuai keadaan sebelum ruku. Jadi berdirinya itu tegak sesuai dengan sebelum berruku. Yaitu berdiri bagi orang yang melakukan sholat dengan berdiri. Orang yang melakukan sholat itu harus berdiri, dan duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri. Jadi orang yang tidak bisa berdiri itu harus duduk. Itu rukun yang ketujuh. Rukun sholat yang ke-8 yaitu tumak ninah di dalam i'tidal. Yang ke-8 itu rukunnya sholat di dalam i'tidal, yaitu ruku tumak ninah di dalam i'tidal. Sehabis i'tidal itu harus tumak ninah. I'tidal itu tumak ninah. Terus rukun sholat yang ke-9 adalah sujud 2 kali di dalam setiap rakaat. Rukun sholat yang ke-9 yaitu sujud 2 kali di dalam setiap 2 rakaat. Itu rukun sholat yang ke-9. Aqalluhu mubashiratu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha. Minimal sujud itu adalah sebagian kening orang yang sholat menyentuh tempat sujudnya, baik itu tanah maupun lainnya. Jadi yang dinamakan sujud itu menyentuh, sebagian keningnya itu menyentuh tempat sujudnya. Jadi sebagian keningnya ini harus menyentuh tempat sujudnya. Kalau tidak menyentuh tempat sujudnya, maka sholatnya tidak sah. Itu minimalnya. Wa akmaluhu ayyukabbira lihawihi li sujudin bila raf'i yadihi wa yad'u rukbatayhi thumma yadihi thumma jabhatihi wa anfihi. Sujud yang paling sempurna, seperti apa sujud yang sempurna itu? Sujud yang paling sempurna adalah membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan ketika turun. Jadi ketika turun itu membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangannya, tanpa mengangkat seperti ini ke posisi sujud, dan meletakkan kedua lutut, kemudian meletakkan kedua tangan, lalu meletakkan kening di tempat sujudnya.
Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share di sosial media Anda dan dibagikan kepada teman-teman supaya dapat manfaatnya juga. Bagi teman-teman yang kurang puas dengan takbir ini, silahkan berkomentar di kolom komentar yang disediakan. Silahkan berkomentar dengan sesuai isi videonya, dan tonton, dan syaratnya tonton sampai selesai supaya komentarnya itu tidak hilang dan sampai dan tidak kena spam. Apabila apabila ada kekurangan dan kekeliruan baik dari pembahasan atau dari makna, saya mohon maaf, dan tunggu saja episode selanjutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.